Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Ad-Duha ini adalah bisa dibilang kayak japrian dari Allah buat kita. Kenapa saya bilang japrian? Karena kalimat di dalam surat Ad-Duha itu personal banget. Allah kayak lagi ngomong dengan satu orang hambanya. Makanya kalau misalnya teman-teman lagi baca surat Ad-Duha, cobalah teman-teman rasain kita tuh lagi baca sebuah japrian dari Allah yang khusus buat kita. Jadi ketika Allah ngomong kamu di dalam surat Ad-Duha itu, kamu di situ adalah saya. Kamu di situ adalah teman-teman. Kamu di situ adalah kita yang sedang membaca surat Ad-Duha, bukan orang lain. Makanya Allah gunakan kata kamu. Seperti kalimat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan seterusnya. Tuhanmu, mu di situ adalah saya, kita. Tidak pernah benci kepada engkau wahai hambaku. Engkau di situ adalah kita, saya. Apalagi meninggalkanmu. Sesungguhnya akhirat lebih baik bagimu nanti daripada dunia. Jadi semua kata kamu, baik dalam bentuk berita maupun perintah atau larangan di dalam surat Ad-Duha, itu adalah kalimat japrian dari Allah untuk kita. Sehingga ketika kita membaca surat Ad-Duha di malam hari, saat tahajud, apalagi ketika lagi sholat, maka coba teman-teman hayati, coba teman-teman rasakan kalau Allah lagi ngomong berdua dengan teman-teman. Itu rahasia dari tadabbur surat Ad-Duha. Coba rasakan Allah tuh lagi ngomong berdua dengan teman-teman. Allah tuh lagi japri khusus ke nomor teleponnya teman-teman. Allah tuh lagi pengen menghibur teman-teman yang sedang sedih. Allah tuh lagi pengen menghibur kita yang sedang galau. Allah tuh lagi pengen menghibur kita yang sedang terluka. Allah tuh pengen menghibur kita yang sedang lemah dan merasa gak berdaya. Coba rasakan betapa indahnya kita dihibur oleh Allah. Kita dihibur oleh zat pemilik langit dan bumi. Kita dihibur oleh yang maha kasih sayangnya berlimpah. Kita dihibur oleh zat yang maha indah. Kita dihibur oleh zat yang paling penyayang. Allah itu punya rasa kasihan yang sangat besar kepada kita. Lebih daripada kasihan seorang ibu kepada hambanya. Lebih daripada kasihannya seorang ayah kepadanya. Lebih daripada kasihannya seorang suami kepada istri. Atau seorang istri kepada suami, atau anak kepada orang tua. Coba rasakan ketika membaca surat Ad-Duha, Allah lagi bicara dengan kita sendiri, bukan dengan orang lain. Ini bukan ayat broadcast, ini ayat japrian. Makanya Allah tidak mengatakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Kalau ya ayyuhalladzina amanu itu ayat broadcast. Tapi ma wadda'aka rabbuka wa ma qala itu ayat japrian. Jadi coba kita rasain kalau Allah itu lagi ngejapri kita teman-teman. Allah itu lagi seolah-olah pengen meluk kita yang erat supaya Allah bisa menyentuh kita dengan sentuhan kasih sayang. Karena Allah paham banget kalau saat ini kita sedang lemah.
Karena Allah paham banget kalau saat ini kita sedang dalam keadaan merasa sendirian, sepi, nggak punya siapa-siapa yang bisa diharapin. Karena Allah tahu banget, ngerasa banget gimana yang kita rasain hari ini, bahwa kita itu merasa sedang kecewa. Makanya Allah pengen bicara berdua dengan kita. Itulah perasaan Nabi ketika ayat ini turun, teman-teman. Perasaan kehilangan, perasaan takut, perasaan bingung, perasaan galau, perasaan lemah, perasaan kecewa, sedih. Perasaan-perasaan itu benar-benar mengganggu Nabi sekian hari. Nabi seperti orang yang kehilangan ayah, ibu, istri, anak, pasangan sekaligus, sehingga beliau menjadi bingung harus kemana. Setiap hari bayangin, Nabi setiap hari naik ke bukit yang ada di kota Mekah, memandang ke langit pengen ngadu sama Allah. Nabi itu pengen ngadu sama Allah, ya Allah saya punya banyak masalah, kemana engkau ya Allah? Ya Allah saya punya banyak masalah, kemana Jibril? Nunggu lama di atas bukit, Jibril gak turun. Akhirnya Nabi pulang ke rumah. Besok balik lagi, ngadu lagi, manggil. Turun lagi dari bukit tanpa bertemu dengan Jibril. Berhari-hari. Ada ulama yang mengatakan 12 hari, ada yang ulama mengatakan hampir 1 bulan. Nabi merasa sangat bingung, sedih, khawatir, galau, takut kehilangan. Dalam puncak perasaan galau dan khawatir yang luar biasa itu, tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Ad-Duha. Allah utus Jibril. Allah katakan melalui malaikat Jibril, 1 kalimat, 1 japrian, 1 ayat, 1 surat khusus buat Nabi. Kalimatnya, Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu gak pernah ninggalin kamu dan tidak juga benci kepadamu, Muhammad. Tiba-tiba Nabi seperti merasa, ya Allah, hampir saja saya merasa kehilangan. Hampir saja rasa takut itu mencelakai saya. Hampir saya merasa putus asa dengan kesendirian. Tiba-tiba Allah mengatakan, Abdi, Habibi, hambaku, kekasihku Muhammad, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu gak pernah ninggalin kamu. Coba lihat betapa lembutnya Allah bicara dengan Nabi. Tuhanmu gak pernah ninggalin kamu. Itu seperti ketika seorang ayah bilang, ayah gak pernah ninggalin kamu, wahai nak. Ayah tuh gak pernah ninggalin kamu. Allah gak mengatakan, aku gak ninggalin kamu, bukan. Tuhanmu, berarti seperti menyebut kalimat yang lembut. Sama kayak kita memanggil anak kita, ayah sayang sama kamu, bukan aku sayang sama kamu. Ini adalah kalimat yang sangat lembut dari Allah. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu gak pernah ninggalin kamu, apalagi benci sama kamu. Dan setelah Nabi membaca surat ini, lalu surat ini ditulis oleh para sahabat di dalam mushaf, maka sejak saat itu surat ini menjadi surat pribadi dari Allah kepada semua hamba yang pernah merasakan apa yang dirasakan Nabi. Kehilangan, ketakutan, kebingungan, hilang arah, sedih, kecewa. Maka siapapun yang pernah merasakan perasaan seperti itu, apapun alasannya, mau urusan agama, mau urusan dunia, mau urusan keluarga, mau urusan karir, pekerjaan, mau urusan percintaan, apapun alasannya, ketika dia merasa sedih seperti itu, maka Allah ngejapri dia dengan kalimat yang lembut. Hambaku, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu gak pernah ninggalin kamu,
apalagi benci kepadamu. Itu maksud dari surat Ad-Duha, teman-teman.